selamat hari Minggu adik-adik yang terkasih. Kita berjumpa lagi di ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna Minggu 19 Juli 2020. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 10. Pujilah Tuhan Sang Raja, bait yang pertama. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas minggu yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih sampai saat ini Tuhan Yesus masih melayakkan kami untuk menjumpai Engkau melalui ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna. Saat ini ya Bapa, ibadah kami telah dimulai. Tuhan Yesus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkati juga kakak-kakak layan yang lain yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Biar Tuhan Yesus memberkati juga adik-adik teruna yang ada di rumah yang saat ini sedang menyaksikan ibadah online. Tuhan Yesus juga memberkati mereka dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 25 ayat 1 sampai 5. Dan dengan judul perikop doa mohon ampun dan perlindungan. Mari kita baca bersama-sama. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikianlah pembacaan Mazmur kita. Dan untuk merespon Mazmur kita, mari kita angkat Kidung Jemaat 10. Pujilah Tuhan Sang Raja, baitnya yang ketiga. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu mau bekerja di dalam kami. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan itu dapat kami mengerti dan dapat kami jalankan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Amin. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Kakak ulang dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah
Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Nah, adik-adik, kita masuk dalam pemberitaan firman. Firman kita, judul cerita hari ini, minggu ini, pagi yang indah ini, berjudul berani hadapi penderitaan. Nah, Rasul Petrus yang kita baca melalui 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Rasul Petrus sendiri ini yang mengirimkan surat kepada jemaat yang tersebar di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Nah, jemaat di sana diberikan kekuatan untuk menghadapi penderitaan karena mereka adalah jemaat mula-mula, adik-adik. Nah, waktu Tuhan Yesus mati, kehidupan mereka, perasaan mereka merasa kayak penderitaan mereka makin bertambah. Tetapi Tuhan Yesus mati, tapi Tuhan Yesus bangkit. Nah, melalui kebangkitannya ini, jemaat mula-mula yang tersebar yang tadi kakak bilang di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia merasa bersuka cita karena penderitaan yang mereka alami itu kayaknya sirna, karena melalui kebangkitan Tuhan Yesus mereka disegarkan kembali. Nah, adik-adik, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar mengalami penderitaan. Kita tahu sendiri, kita orang-orang percaya, sering kali kita tidak dianggap. Tetapi kita percaya bahwa kita orang-orang percaya pilihan Tuhan, apalagi Tuhan Yesus sudah bangkit buat kita harus bersuka cita. Karena penderitaan
Tuhan sudah mengalahkan penderitaan, dan kita sebagai orang percaya, pewaris Allah, yang mana kita sudah ditetapkan bahwa penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak akan mengikat kita, tetapi dengan kebangkitan Tuhan yang Tuhan sudah kalahkan itu penderitaan, kita akan mengalami sukacita. Kita harus bangkit, karena kita sudah menang, karena kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus yang kita sudah raih. Jadi kita tidak usah takut menghadapi penderitaan yang Tuhan mau buat kita. Kita harus berharap penuh sama Tuhan, karena Tuhan sudah ajarkan kita iman, pengharapan, dan kasih. Nah, penderitaan yang kita alami tidak akan kita alami lagi, karena Tuhan selalu menyiapkan sukacita dan kita harus berharap penuh sama Dia, karena Tuhan itu baik. Berharap penuh dengan Dia, dengan kita imani bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita imani, Tuhan Yesus yang kita kenal, walaupun kita tidak melihat tapi kita imani Dia tidak akan membiarkan kita mengalami penderitaan. Nah, karena Tuhan sudah siapkan kita sukacita, Tuhan sudah siapkan kita kehidupan yang kekal. Melalui itu semua, sebagai ungkapan syukur kita harus menyebarkan kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, apalagi dengan supaya mereka tahu bahwa kasih Tuhan itu bukan buat kita saja, tetapi untuk semua orang. Nah, itu ya, pengharapan iman dan kasih itu harus tetap kita simpan dalam kehidupan kita, supaya dimanapun kita berada, Tuhan tempatkan, nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Jadi penderitaan yang kita alami adik-adik, sekali lagi kakak bilang, kita tidak usah takut, kita tidak usah gentar, kita bawa dalam Tuhan. Tuhan bilang, marilah engkau yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Nah adik-adik, mari kita bersehati, kita minta Tuhan selalu menolong, menyertai kita, memberkati kita, dan kita tidak boleh gentar dengan apa yang kita alami. Kita tetap berharap penuh dengan Tuhan, karena Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk kita saat ini dan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang tadi kita dengar, mari kita menyanyi dari PKJ 282, bait pertama, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Jangan
Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita mulai. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, ada ungkapan syukur yang tak terhingga yang senantiasa kami naikkan kepadamu, karena begitu besar kasih-Mu bagi kami di sepanjang hidup ini. Kami boleh ada tempat ini Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, pagi yang indah ini Tuhan, di bawah kekudusan-Mu kami datang, kami menyerahkan kehidupan kami ini seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih atas nafas kehidupan yang boleh Engkau berikan bagi kami di sepanjang hidup ini. Terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami di sepanjang hidup ini. Bapa, di dalam nama Yesus, pagi hari ini kami berdoa bagi gereja Tuhan tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkati, Tuhan urapi para pemimpin gereja kami dari tingkat pusat sampai pelosok sekalipun. Begitupun GPIB Pamase Tuhan, kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau berkati KMJ kami, Engkau berkati presbiter, Engkau berkati karena unsur BPK yang ada, biar kami semua boleh saling menumpang, saling membantu satu dengan yang lain untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapa, di dalam nama Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa khusus bagi persekutuan Taruna. Tuhan, Engkau berkati dan urapi persekutuan kami dengan segala apapun yang kami upayakan untuk mengembangkan visi pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkati para anak-anak pelayan kami Tuhan, meskipun kami tidak beribadah bersama-sama, tapi kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah online yang kami lakukan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Berkati kehidupan anak-anak pelayan kami bersama orang tua mereka. Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka di sepanjang hidup mereka. Begitupun kami kakak-kakak lain Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kami kemampuan, kekuatan untuk bisa melaksanakan tugas tanggung jawab kami ini dengan baik. Meskipun tiap minggu kami harus berjumpa untuk melakukan syarat ini Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, pada pagi yang indah ini kami berdoa juga bagi bangsa negara Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan urapi para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai pelosok sekalipun. Segala upaya yang dilakukan untuk pemberantasan COVID-19 saat ini, Tuhan berkati dan urapi juga. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi kami semua Tuhan yang ada saat ini. Tuhan berkati dan urapi kami. Terima kasih atas firman kebenaran yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama. Tuhan juga berkati anak yatim piatu, duda dan janda. Tuhan berkati kami semua yang punya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan mampukan dan layakkan kami semua untuk menjalankan tugas tanggung jawab kami di tengah-tengah virus yang sedang mewabah di saat ini. Kami percayakan kehidupan kami semua hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami yakin dan sungguh percaya Engkau Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kaya akan berkat dan sejahtera akan senantiasa menjaga, melindungi dan memberkati kami semua. Ini doa kami Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang mengajarkan kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerjaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita di penghujung ibadah. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan mari kita kembali bernyanyi dari nyanyian penutup Gita Bakti 354, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga. Hidup yang sedih jadi melodi. Di dalam hati
beribadah, mari kita kembali berdoa, kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, di mana sesaat yang lalu kami sudah bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah segala kekurangan kami ya Tuhan, Engkau melengkapinya, dan biarlah pada waktunya nanti ya Bapa, kami akan kembali berkumpul bersama-sama di rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tetapi sebelum kami berpisah ya Bapa satu dengan yang lain, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Adik-adik, demikian ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bersemangat tanpa ragu-ragu. Sampai jumpa.